Pemkab Halmahera Selatan tidak tahu Pulau Widi akan dilelang. Hati-hati membuat kebijakan. Begitu salah sedikit bisa berdarah-darah, dan itu sudah ada contohnya. Oke, berita yang cukup panas. Kali ini datang dari sebuah pulau kecil di wilayah Maluku Utara yang heboh. Kabarnya tiba-tiba dilelang di salah satu situs penjualan real estate milik negara asing. Sontak berita ini pun langsung viral dan tersiar kemana-mana, bos. Lantas, bagaimanakah kronologisnya? Bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia terkait pelelangan pulau Indonesia ini? Apakah boleh pulau-pulau di Indonesia ini dijual ke pihak asing? Tidakkah itu sama saja menjual kedaulatan kita ke orang asing, bos? Bagaimana setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas kali ini datang dari pernyataan Presiden Indonesia yang menceritakan tentang nasib amsyongnya Inggris, di mana beliau tegaskan hati-hati dalam membuat kebijakan. Begitu salah sedikit bisa berdarah-darah, dan itu sudah ada contohnya. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, yaitu negara Inggris, ujar Bapak Jokowi. Nah, lantas apakah sebenarnya yang terjadi dengan Inggris, bos? Apa hikmah yang harus diambil dan apa yang harus kita waspadai dari Inggris? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari sebuah pulau di Indonesia yang kini sedang heboh. Kabarnya, tiba-tiba masuk dalam ajang lelang di sebuah situs penjualan real estate milik negara asing. Cukup amsyong, bos. Tak main-main. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara pun dilaporkan akan dilelang di salah satu situs penjualan real estate asing, di mana lelang pun akan dimulai pada tanggal 8 Desember dan akan berlangsung hingga tanggal 14 Desember di situs lelang asing, yaitu Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Nah, dalam lelang itu penawar pun diminta memberikan deposit sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk membuktikan keseriusan para penawar. Kepulauan Widi itu pun disebut terdiri atas 100 pulau lebih di segitiga terumbu karang yang luasnya mencapai 10.000 hektar. Bukan kaleng-kaleng, bos. Kepulauan Widi ini pun sebenarnya telah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Dan sudah sejak lama izin pengelolaan itu pun diberikan kepada PT Leadership Island Indonesia. Namun kabarnya, hingga kini belum ada realisasi pembangunan hingga kemudian muncullah kabar lelang tersebut. Padahal hukum di Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia alias orang asing tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara kita, bos. Namun di sini ternyata ada sedikit permainan, di mana penjualan Widi Reserve ini disiasati dengan mengakuisisi saham di sebuah perusahaan induk, yaitu di PT Leadership Island Indonesia tadi, bos. Dan dari situ, pemilik alias pembeli akan bebas mengembangkan pulau sesuai dengan keinginannya. Bahkan seorang wakil presiden eksekutif untuk EMEA, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, yaitu Mr. Charlie Smith, di lelang Pramutamu Sotheby, mengharapkan bahwa tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan. Dalam pernyataan persnya pun ia mengatakan bahwa setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini. Pulau yang tersebar di lebih dari 100 pulau, di mana salah satunya mungkin itu adalah Pulau Widi milik Indonesia, bos. Lantas, bagaimanakah sikap pemerintah Indonesia mengenai hal ini? Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, terkait pelelangan Pulau Widi ke pihak asing ini pun pemerintah akhirnya angkat bicara, bos. Bahkan mengeluarkan ancaman. Juru bicara atau jubir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Jody Mahardi pun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak manapun secara utuh.
Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu, ujar beliau. Bapak Jody pun mengatakan, apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerjasama investasi dengan pihak asing pun juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan beliau pun menegaskan bahwa bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka akan ada sanksi yang bisa dikenakan. Selain itu, Bapak Jody pun juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui oleh dunia internasional. Jadi, jika lelang tersebut dilakukan bukan hanya untuk mengelola, tetapi dijual untuk memiliki, Indonesia pun dengan tegas mengancam siap memberi sanksi. Mantap, mantap Jos Bos. Oke, berita kedua yang cukup panas kali ini datang dari pernyataan Presiden Indonesia yang meminta agar para menterinya berhati-hati dalam membuat kebijakan, bos. Admin kutip dari Tempo.co. Terkait hal ini, beliau pun mencontohkan salah satu negara maju yang gara-gara salah membuat kebijakan, kini akhirnya harus menelan pil pahit menghadapi pahitnya krisis dunia. Di mana negara itu adalah negara Inggris, bos. Salah satu negara paling maju di Eropa. Dalam acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Munas HIPMI di Solo, Jawa Tengah, Senin 21 November 2022 kemarin, Pak Jokowi pun mengatakan hati-hati dalam membuat kebijakan. Begitu salah sedikit bisa berdarah-darah, dan itu sudah ada contohnya. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, yaitu Inggris, ujar Pak Jokowi. Lantas pertanyaannya, apakah yang salah dengan Inggris, bos? Di sini sebelumnya, Inggris pun telah diterpa gejolak ekonomi setelah diberlakukannya kebijakan pemotongan pajak di masa pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss. Situasi ini pun akhirnya memaksa Truss mundur dan digantikan oleh Rishi Sunak yang kemarin datang ke KTT G20, bos. Kebijakan Liz Truss yang memberlakukan pemotongan pajak ini pun akhirnya memicu krisis Inggris, di mana langkah itu pun dinilai mengesampingkan upaya bank sentral untuk mengekang inflasi dan dapat menabur kekacauan di pasar keuangan. Bahkan saking parahnya kemarin, diberitakan bahwa anak SD di Inggris pun sampai makan menghapus karet karena kelaparan dan terjadi krisis pangan di sana, bos. Dan kini, inflasi tahunan Inggris lewat perbandingan year on year atau tahun ke tahun telah melonjak ke level 11,1% pada Oktober 2022 ini, yang ikut didorong oleh melonjaknya harga energi, bos. Ini merupakan inflasi tertinggi dalam 41 tahun terakhir ekonomi kerajaan Inggris. Pak Jokowi pun membandingkannya dengan inflasi Indonesia yang masih berada di angka 5,7% per Oktober 2022. Di mana itu artinya inflasi negara maju ini pun melonjak 2 kali lipat dari Indonesia akibat salah membuat kebijakan, bos. Makanya beliau pun mengingatkan agar jangan seperti Inggris. Begitu salah sedikit bisa berdarah-darah, terutama yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat Indonesia.